Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh. Belajar dari rumah kita bisa. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Siswa yang berbahagia, pembelajaran kali ini kita lanjutkan. Kita sudah sampai di buku tema 3, yaitu sub 1 dengan judul subtema bagaimana tubuh mengolah makanan. Kali ini yang kita kupas adalah muatan IPS tentang bagaimana kita menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan. Baik, kita awali saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Siswa yang berbahagia, kita ingatkan kembali tentang interaksi, ya, interaksi sosial, bahwa interaksi sosial terjadi karena ada hubungan-hubungan antara individu dengan individu atau antar individu, kemudian individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi dengan kata lain, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh sudah dibahas di minggu lalu. Sekarang kita membahas contoh interaksi sosial yang lain. Siswa yang berbahagia, interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain. Berikut beberapa contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang dapat ditemukan di lingkungan rumah. Misalnya apa? Misalnya membantu ibu mengepel lantai, mencuci piring, memasak di dapur, membantu ayah mencuci motor atau mobil, membantu kakak membereskan kamar tidur, dan lain-lain. Kemudian bagaimana interaksi dengan lingkungan hidup? Nah, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berbentuk atau yang terbentuk secara alami. Berikut beberapa contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup yang dapat ditemukan di lingkungan rumah. Misalnya menyiram tanaman, mencabuti rumput liar di halaman, menyiram halaman, kemudian menanam tanaman hias, kemudian merawat hewan peliharaan, dan memberi makan dan minum hewan peliharaan. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terus berinteraksi atau berhubungan dengan alam. Interaksi manusia dengan alam dapat berupa pemanfaatan sumber daya alam, dapat berupa produksi limbah, jadi hasilnya limbah, kemudian perlindungan alam. Nah, mari kita bahas yang pertama tentang pemanfaatan sumber daya alam, yaitu interaksi manusia dalam menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis jika terus-menerus digunakan karena masih dapat diusahakan agar tetap ada. Kemudian contohnya adalah tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ketika habis dipakai, sumber daya alam ini tidak dapat digunakan lagi. Contohnya apa? Adalah contohnya batu bara, minyak, dan gas bumi. Sekarang yang kedua adalah produksi limbah. Produksi limbah adalah interaksi antara manusia dan alam yang bersifat negatif. Kegiatan manusia dapat menghasilkan berbagai macam polutan yang dapat berbagai bentuk, ya, yang dalam berbagai bentuk seperti asam hitam, limbah kimia, sampah plastik, sampah organik, bahkan zat radioaktif yang dibuang ke lingkungan. Limbah tersebut memberikan dampak buruk pada lingkungan
membuatnya tercemar dan melukai makhluk hidup di dalamnya. Sekarang yang ketiga, perlindungan alam. Perlindungan alam adalah interaksi antara manusia dan alam yang menguntungkan. Produksi limbah yang menyebabkan rusaknya alam, sehingga perlindungan alam dilakukan untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Contoh dari interaksi perlindungan alam adalah daur ulang sampah, penghijauan hutan, pencegahan erosi pantai, dan penggunaan energi ramah lingkungan. Jika manusia terus menggunakan alam tanpa memeliharanya, alam akan rusak dan tidak bisa lagi menyediakan kebutuhan manusia. Sehingga kita harus mulai melindungi alam, dimulai dengan menanam tumbuhan di halaman rumah, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi, dapat disimpulkan interaksi manusia dengan alam bisa berbentuk mengolah limbah, melakukan daur ulang sampah, reboisasi, pencegahan erosi pantai, melakukan tebang pilih. Kita tambah tentang pengolahan limbah bahwa manusia dapat memberikan perlakuan khusus kepada limbah sebagai interaksi positif dengan alam. Kalau limbah tidak diolah maka akan menjadi interaksi yang negatif, maka perlu diolah agar menjadi interaksi positif. Limbah bisa diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Penjelasan selanjutnya tentang melakukan daur ulang sampah. Nah, ini kita sudah pernah melakukan ya. Memilah sampah, mana yang anorganik, mana yang organik. Kemudian juga memanfaatkan sampah plastik menjadi hiasan yang menarik. Nah, ini contohnya. Sekarang kita contohkan penyesuaian interaksi manusia dengan keadaan alam. Jadi ini penyesuaian manusia dengan alam. Yang pertama adalah rumah penduduk yang berada di daerah rawan gempa diupayakan menggunakan struktur yang tahan gempa dan tidak mudah retak. Rumah penduduk di kawasan rawan banjir harus dibuat lebih tinggi dari daratan atau dibuat bertingkat. Ini biasanya di daerah Kalimantan, Sumatera. Kalau yang atas tadi, yang pertama adalah cocok di daerah kita ya, rawan gempa. Selanjutnya, pembuatan teras sering dan tanaman hijau untuk mencegah tanah longsor. Kemudian membuat penampungan air hujan atau PAH bagi kawasan-kawasan kekeringan atau susah air. Kalau di DIY itu di mana? Di Wonosari. Kemudian membuat penghijauan atau sabuk hijau untuk mengurangi pendangkalan di sekitar waduk. Nah, siswa yang berbahagia, itu tadi contoh penyesuaian manusia dengan alam. Untuk itu, pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu ya. Besok dilanjutkan kembali di subtema 2. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa, tolong nanti buku MBP tema 3 dibaca halaman 39 sampai dengan 40 ya. Jangan lupa ya. Baik, kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.